pemirsa, pasti banyak resolusi yang ingin kita gapai di tahun 2024. Tapi jangan lupa, salah satu resolusi yang paling penting adalah resolusi untuk kesehatan. Nah, di segmen kali ini menarik banget. Saya tidak sendiri, saya bersama dengan Dr. Jeffrey, spesialis penyakit dalam, akan memberikan tips bagaimana resolusi sehat di tahun 2024. Ya, dokter ya? Apa kabar, dokter? Iya, apa kabar, Teklus? Sehat selalu ya? Jeff, sehat selalu. Oke, nah dokter, ini kan di tahun 2024 kita semangat baru, hidup baru, dan banyak resolusi. Banyak resolusi. Resolusi sehat penting banget ya. Ya. Mungkin dokter bisa berikan 7 resolusi sehat di tahun 2024 menjadi apa ya? Menjadi bingkisan tahun baru untuk pemirsa di rumahnya. Silakan, dokter. Oke, selamat tahun baru untuk pemirsa semuanya. Saya Dr. Jeff. Kita akan ngomongin 7 nih yang baru ya dok ya di tahun ini yang harus kita capai supaya teman-teman semuanya makin semangat di tahun 2024 ini. Nah, saya bagi jadi 4 kurang dan 3 banyak nih teman-teman. 4 kurang, 3 banyak. Waduh, kali kurang tambah nih dokter. Gimana dokter? Jadi yang 4 kurang ini ada yang pertama kurangi garam ya dok ya. Maksimal 1 sendok teh aja per hari teman-teman. Jangan lupa. Kurangi garam 1 sendok teh aja per hari. Benar, itu maksimal. Nah, yang kedua kurangi gula ya, jangan lupa. Kemudian selanjutnya kurangi minyak teman-teman. Kalau bisa paling banyak tuh 5 sendok makan ya minyak ya dikabarkan. Kalau bisa kurang malah. Kemudian selanjutnya kurangi sambal. Ini juga yang susah nih dok karena kita nggak bisa ya makan tanpa sambal gitu kan. Bukan orang Indonesia ya itu ya. Tapi memang harus kurangi ya. Harus kurangi karena tahun ini kita harus jadi lebih sehat teman-teman. Selanjutnya ada tadi udah 4, kita 3. Ini banyak. Yang pertama banyakin jalan ya dok ya. Kita harus capai target 10.000 langkah per hari nih teman-teman. Ya, kemudian yang kedua kita banyakin sayuran dan buah-buahan nih dok. Ya, kemudian yang terakhir kita juga harus banyakin senyum teman-teman. Di tahun baru ini ya dok ya, kita harus benar-benar happy ya teman-teman. Dan kita harus jadi virus nih, virus senyum yang menularkan pada sesama kita. Benar, setuju banget. Jadi semuanya ketularan. Iya, bukan berbagi virus yang lain, tapi virus senyum. Ya, nah ini virusnya ada yang lain. Virusnya ada lagi. Ngomong-ngomong soal virus nih dokter. Sekarang kan banyak varian virus yang apa ya luar biasa berkembang, bermutasi. Gimana tipsnya dokter untuk menyikapi ini? Nah, jadi biasanya kita harus jaga pastinya jaga kondisi ya, harus minum vitamin yang cukup. Teman-teman jangan kurang tidur, kemudian pastinya pakai masker ya, kalau bisa digalakkan lagi, hindari kerumunan, jaga jarak lagi teman-teman nih kalau memang terpaksa ya. Tapi kalau misalnya kita fit, kita ngerasa sehat sih sebenarnya bisa lebih relax ya dok ya. Tapi tetap waspada. Nah dokter, selain virus yang luar biasa sekarang beraneka ragam, sekarang kan kita diperhadapkan dengan ada satu lagi nih dokter, polusi. Polusi udara. Polusi udara. Dan memang mencikapi di tahun 2024, apalagi di kota Jakarta ya. Iya dok. Silakan dokter. Polusi udara ini memang jadi masalah ya dok ya, karena kalau kita penyakit dalam itu bisa mencetuskan autoimun ya. Penyakit-penyakit yang aneh-aneh gitu teman-teman bisa muncul nih. Nah, kita bisa mencegah dengan cara selain pakai masker juga banyakin di rumah, sebenarnya simpel teman-teman. Jadi hindari jalan-jalan apalagi outdoor ya dok ya. Kalau masih di sekitaran Jakarta polusi baiknya sih dikurangin banget gitu ya. Kemudian kalau bisa naik ya kendaraan sebisa mungkin yang kendaraan umum seperti yang busway gitu ya dok ya, atau MRT kan dia tertutup ya dok ya, dibanding naik yang outdoor seperti naik motor itu kita kurangin banget deh. Dokter, di tahun baru 2024 ini tentunya tidak lepas dari berbagai jenis makanan nih, beraneka ragam. Benar. Semakin tahun baru semakin ini ya bertambah jenis aneka ragam makanan. Bagaimana menyikapinya dok? Ya, memang susah nih menghadapi godaan-godaan ini ya dok ya, makin enak tapi juga di satu sisi makin gimana ya untuk kesehatan ya dok ya, utama garamnya, gulanya, minyaknya ya dok ya, pedasnya. Nah, ini kita bisa pilih teman-teman, kalau jajanan itu yang pertama kita cek lokasi ya dok ya. Pastinya kalau bisa yang indoor gitu ya, yang di ruko atau yang ada penutup kacanya gitu teman-teman, lihat ya, ada warteg juga ada bagus. Ya, hindari yang di pinggir jalan teman-teman, yang mungkin nggak ada penutupnya, yang udara bebas begitu dari motor, dari semuanya masuk. Nah, itu baiknya kita hindari deh, kalau bisa pilihlah yang lebih aman. Nah, selanjutnya yang kedua, kita pastikan juga cara memasaknya ya dok ya. Kita juga lihat di restoran itu kita bisa lihat tuh gimana cara masaknya, kita lihat dia pakai sarung tangan atau enggak gitu ya, dan juga alat-alatnya, lihat aja pancinya buat masak itu kualinya apa, udah gosong, udah banyak kerak hitam-hitam gitu ya. Nah itu kita mungkin bisa mikir ulang teman-teman, sekalipun tempatnya mungkin viral gitu ya, banyak yang kesana karena ngetren gitu ya dok ya, kita sebaiknya mikir ulang deh. Kalau bisa di tahun baru ini kita harus komitmen untuk lebih sehat lagi dan tidak termakan karena makanan ini populer atau lain sebagainya. Mungkin itu sih dok yang penting ya. Pokoknya yang penting bijaklah memilih makanan dan tempat
tempatnya, makanan nih ya. tempat makanan. Iya, iya, setuju ya dok. Ini juga resolusi juga di tahun 2020 bagi pemirsa yang menderita penyakit-penyakit metabolik dok, seperti diabetes, hipertensi, kolesterol, kira-kira gimana dok? Nah ini juga penting banget ya dok ya. Diabetes ini kan sekarang makin naik ya, Indonesia tuh peringkat keempat ya kabarnya. Apalagi di tahun berikut-berikutnya tuh katanya akan makin banyak lagi nih penderita diabetes di Indonesia, karena kita banyak makannya kan karbohidrat ya dok ya, nasi gitu. Dan juga banyak yang manis-manis sekarang, makannya yang makanan cantik itu kan pastinya karbonya atau gulanya tinggi sekali ya dok ya. Nah cara menyikapinya pastinya kita harus hitung sebenarnya. Jadi kita harus kira-kira nih teman-teman. Nah selanjutnya juga kita perbanyak minum air putih ya dok ya, karena bisa mengurangi ya, melarutkan gula-gula yang kurang baik. Dan juga untuk diabetes ini pastikan juga teman-teman sebaiknya makan di rumah, itu yang penting dok. Karena di rumah kita bisa atur ya, dan biasa orang rumah nggak akan sadis gitu ya, nambahin gula banyak-banyak gitu ya, karena dia tahu nih keluarga saya gitu ya. Kemudian juga paling di kolesterol ya dok, itu juga ya. Jadi tantangan karena banyak makanan yang menggunakan sambal gitu ya, yang teman-teman tahu sambal itu kan menggunakan minyak ya, jangan lupa. Nah itu juga kita kurangin, goreng-gorengan juga pastinya, terutama yang digorengnya yang deep fried. Kita perbanyak yang air fryer ya dok ya, alat itu lebih sehat ya dibandingkan dengan yang deep fried. Tapi rasanya memang beda, tapi selalu ada sih jalan tengahnya. Ya, selalu di jalan tengah, dan otomatis kita harus juga mengutamakan kesehatan kita ya. Nah, mudah-mudahan ini menjadi resolusi sehat Anda di 2024. Jangan kita cuma tulis di kertas resolusi pekerjaan saya, resolusi cita-cita saya, memang penting sih, tapi jangan lupa resolusi kesehatan kita. Setuju nggak dok? Benar. Jadi, terima kasih Dr. Jaf, informasinya sangat bermanfaat. Sehat selalu ya. Tidak terasa 1 jam kita sudah menemani Anda. Apa yang kami sajikan kali ini bermanfaat untuk kesehatan Anda. Tetap saksikan Hidup Sehat bersama Dr. Eklas setiap Jumat jam 9.30 hanya di TV One.